Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dengan nomor stambuk F5511929. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah API, Application Programming Interface. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi API Gateway Microservice. Untuk memenuhi mata kuliah tadi, yaitu Application Programming Interface. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang saya buat, yaitu mengenai API Gateway Microservice. Apa itu API Gateway? API merupakan singkatan dari Application Programming Interface, yang memiliki pengertian yaitu sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API, bertugas sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan lain-lain. Apa itu microservice? Microservice di sini memiliki pengertian yaitu membagi servis ke bagian yang lebih kecil, di mana servis-servis tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, dalam setiap servis yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda. Sedangkan untuk implementasi ke web, Android, iOS, dan lain-lain tidak bisa secara langsung, di mana kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya API Gateway. API Gateway memiliki tugas seperti load balancing, sesing, access control, API metering, dan monitoring. Di sini ada pengertian dari API Gateway Microservice. Gateway API pada layanan mikro merupakan antarmuka yang digunakan untuk mengakses layanan mikro. Layanan mikro yang diakses tidak termasuk dukungan untuk menerbitkan, mempromosikan, atau mengolah layanan di tingkat yang signifikan. Pada API microservice, pengguna dapat mengajukan request lebih dari satu API. Gateway API dapat membuat API khusus untuk setiap klien, sehingga klien dapat menggunakan fitur yang dibutuhkan. Salah satu kelebihan Gateway API microservice yaitu menyediakan penerjemahan protokol sehingga setiap layanan mikro menerima request protokol yang dibutuhkan. Penggunaan penerjemah protokol dapat bermanfaat bagi pengemban karena dengan menggunakan penerjemah ini pengemban dapat fokus pada masalah pemrograman daripada cara mengakses layanan mikro, sehingga mengurasi waktu pengkodean dan potensi kesalahan pengkodean dapat diperkecil. Di sini ada beberapa kelemahan dan keunggulan dari API Gateway Microservice. Pertama yaitu kelemahan yang pertama yaitu pengkonfigurasi perangkat lunak lain di server. Kedua yaitu resiko kegagalan konfig besar sehingga menyebabkan bug aplikasi dan resiko lainnya. Yang ketiga yaitu server pusat bisa saja rusak atau mogok sehingga menyebabkan aplikasi kesulitan menjabat dua arah. Nah, itu tadi kelemahan dari API Gateway Microservice. Selanjutnya saya akan membacakan keunggulan dari API Gateway Microservice ini. Keunggulan dari API Gateway Microservice yang pertama yaitu mengisolasi klien dari bagaimana aplikasi dipartisi menjadi layanan mikro. Yang kedua, mengisolasi klien dari masalah menentukan lokasi contoh layanan. Yang ketiga, menyediakan API yang maksimal untuk setiap klien. Yang keempat, mengurangi jumlah permintaan perjalanan pulang pergi, misalnya API Gateway. Dan masih ada keunggulan yang lainnya. Mungkin kalian bisa search di Google mengenai keunggulan dan kelemahan dari API Gateway Microservice. Di sini saya hanya mencantumkan beberapa kelemahan dan keunggulan API Gateway Microservice ini. Nah, jadi
Dari kesimpulan materi API Gateway Microservice tadi, tools seperti load balance menjadi kunci untuk menjadikan microservice menjadi terlihat lebih terintegrasi. Tetapi, di balik kesederhanaannya itu, cluster web akan menjadi lebih mudah di-maintain, dan proses-proses yang terjadi akan berjalan pada cluster yang independen. Baik, itu tadi presentasi dari saya atas nama Amalia dengan nomor stambuk F5511929. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.